dokter hewan bukan hanya sekadar pekerjaan medis, tetapi merupakan panggilan umur untuk mengabdi kepada bangsa. Namun apa yang terjadi jika integritas veteriner tersebut dilanggar? Halo semua, perkenalkan nama saya Patricia Felina Lapito, merupakan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai integritas veteriner dan juga mengangkat salah satu kasus yang berkaitan dengan integritas veteriner. Secara umum, integritas berarti menjalankan profesi dengan jujur, bertanggung jawab, dan mematuhi kode etik serta peraturan yang berlaku. Dalam profesi veteriner, integritas merupakan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap profesi veteriner. Dokter hewan memiliki peran penting sebagai pelindung kesehatan hewan dan juga kesehatan masyarakat, terutama dalam mencegah penyebaran penyakit zoonosis. Dengan menjaga integritas, dokter hewan membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan aman dan bermanfaat bagi hewan dan pemiliknya. Terdapat 4 pilar integritas, diantaranya yaitu yang pertama adalah kejujuran. Implementasinya dalam kedokteran hewan mencakup diagnosis, komunikasi, serta laporan penyakit hewan kepada pemiliknya. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Implementasinya dalam kedokteran hewan mencakup tanggung jawab atas keputusan medis yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi. Implementasinya dalam kedokteran hewan mencakup biaya, informasi medis, dan komunikasi empatik. Dan yang terakhir yaitu netralitas dan anti korupsi. Implementasinya dalam kedokteran hewan mencakup penolakan gratifikasi dan juga memberikan resep berdasarkan kebutuhan pasien. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah kasus yang sangat penting terkait dengan integritas profesi veteriner. Kasus yang saya ambil ini melibatkan seorang dokter hewan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Hewan di salah satu universitas ternama di Indonesia. Dosen tersebut diketahui melakukan praktik stem cell tanpa izin resmi dan tanpa prosedur yang sesuai. Dilansir dari CNN Indonesia, hasil pengecekan dan pendalaman mengungkapkan bahwa beliau hanya mengantongi perizinan untuk praktik dokter hewan, bukan dokter manusia. Praktik stem cell adalah prosedur medis regeneratif yang memanfaatkan sel punca, yakni sel yang memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, untuk memperbaiki, mengganti, atau meregenerasi jaringan tubuh yang rusak akibat penyakit atau cedera. Terapi ini bertujuan untuk mengobati berbagai kondisi seperti penyakit degeneratif, kerusakan jaringan, hingga beberapa jenis kanker darah. Dan di Indonesia sendiri, pelaksanaannya diatur ketat oleh regulasi pemerintah. Sebagai seorang dokter hewan dan akademisi, dosen tersebut seharusnya menjadi contoh dalam menjaga integritas profesi. Integritas profesi veteriner mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap kode etik serta peraturan yang berlaku. Dengan membuka praktik ilegal, ia telah melanggar prinsip-prinsip tersebut, yang dapat merusak reputasi profesi dan membahayakan kesejahteraan bersama. Dengan adanya kasus ini, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter hewan dan institusi pendidikan yang bersangkutan. Untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan, beberapa langkah penting perlu dilakukan. Contohnya diantaranya pengawasan ketat oleh lembaga berwenang dan pemerintah untuk memastikan semua praktik kedokteran hewan sesuai aturan. Kemudian, edukasi dan pelatihan berkelanjutan tentang kode etik dan standar praktik bagi dokter hewan dan mahasiswa agar selalu sadar akan tanggung jawab profesi. Kemudian, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran praktik ilegal agar memberikan efek jerah dan menjaga martabat profesi. Dan yang terakhir yaitu mendorong transparansi dan profesionalisme dalam setiap tindakan medis, termasuk memberikan informasi yang jelas kepada pasien dan masyarakat. Kiranya kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sebagai dokter hewan, menjaga kepercayaan masyarakat dan kesejahteraan hewan harus selalu menjadi prioritas.
Mari kita dukung praktik kedokteran hewan yang beretika dan profesional demi masa depan yang lebih baik.